Perkenalkan, nama saya Kirti Indira Rade, NIM 200302079, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Guna saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pengantar sosiologi. Perspektif sosiologi. Sosiologi menawarkan pemandangan kehidupan sosial yang menakjubkan. Perspektif sosiologi membuka jendela ke dunia non-familiar dan menawarkan pandangan baru pada dunia yang sudah dikenal. Faktanya inilah yang menurut banyak orang menarik tentang sosiologi. Melihat konteks sosial yang lebih luas, perspektif sosiologi menekankan pada konteks sosial di mana masyarakat hidup. Inti dari perspektif sosiologis adalah pernyataan tentang bagaimana kelompok mempengaruhi orang, terutama bagaimana orang dipengaruhi oleh sekelompok orang yang berbagi budaya dan wilayah. Sosiologi dan ilmu lainnya mengerti yang pertama mengetahui fokus dari masing-masing ilmu sosial. Sebagaimana manusia saat ini memiliki keinginan kuat untuk mengungkapkan misteri di sekitar mereka. Begitu pula orang-orang di zaman kuno, penjelasan mereka tidak hanya didasarkan pada pengamatan, tetapi juga dicampur dengan sihir dan takhayul. Ilmu pengetahuan alam. Ilmu alam adalah intelektual dan akademis yang dirancang untuk menjelaskan dan memprediksi peristiwa di lingkungan alam kita. Ilmu-ilmu alam dibagi menjadi bidang-bidang penelitian khusus menurut materi pelajaran seperti yang pertama, biologi dibagi menjadi botani dan zoologi. Yang kedua, geologi menjadi mineralogi dan geomorfologi. Yang ketiga, kimia menjadi cabang organik dan anorganiknya. Yang keempat, fisika menjadi biofisika dan mekanika kuantum. Setiap bidang investigasi memeriksa bagian atau alam tertentu. Yang kedua, ilmu sosial. Orang juga telah mengembangkan ilmu sosial yang meneliti hubungan manusia. Sama seperti ilmu alam, berusaha untuk secara objektif memahami dunia alam. Ilmu sosial berusaha untuk secara objektif memahami dunia sosial. Sebagaimana dunia alam mengandung hubungan yang teratur atau yang tidak jelas, tetapi harus ditemukan melalui pengamatan yang terkontrol. Demikian pula hubungan yang teratur dalam dunia manusia atau sosial tidak jelas dan harus diungkapkan mulai berulang pengamatan. Seperti halnya ilmu alam, ilmu sosial dibagi menjadi beberapa bidang khusus berdasarkan materi pelajarannya. Bidang-bidang ini antropologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Seperti halnya ilmu alam, dibagi lagi menjadi bidang-bidang khusus. Yang pertama, antropologi meliputi antropologi budaya dan fisik. Yang kedua, ilmu ekonomi memiliki spesialisasi makro atau skala besar dan mikro atau skala kecil. Yang ketiga, ilmu politik memiliki teori, cabang, dan terapan. Keempat, psikologi mungkin bersifat klinis atau eksperimental, dan sosiologi memiliki cabang kuantitatif dan kualitatifnya. Antropologi yang secara tradisional berfokus pada masyarakat kesukuan sangat erat kaitannya dengan sosiologi. Tujuan utama para antropolog adalah untuk memahami budaya, cara hidup masyarakat secara keseluruhan. Budaya mencakup yang pertama, artefak kelompok seperti alat seni dan senjata. Yang kedua, struktur pola-pola yang menentukan bagaimana para anggotanya berinteraksi satu sama lain, seperti posisi kepemimpinan. Yang ketiga, ide dan nilai. Yang keempat, bentuk komunikasi, khususnya bahasa. Yang berikut, ilmu politik. Ilmu politik berfokus pada pemerintahan politik. Ilmuwan meneliti bagaimana pemerintahan dibentuk, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka terkait dengan institusi masyarakat lainnya. Ilmuwan politik sangat tertarik pada bagaimana orang mencapai posisi penguasa, bagaimana mereka mempertahankan posisi tersebut, dan konsekuensi dari tindakan mereka terhadap orang yang mereka perintah. Yang berikut, psikologi. Fokus psikologi adalah pada proses-proses yang terjadi dalam diri individu, di dalam apa yang mereka sebut sebagai organisme terikat kulit. Psikolog eksperimental melakukan
penelitian tentang kecerdasan emosi, persepsi, ingatan, bahkan tiru dan mimpi. Beberapa mempelajari bagaimana kepribadian dibentuk dan penyebab serta pengobatan. Penyakit mental, psikologi klinis bekerja sebagai terapis membantu orang menyelesaikan masalah pribadi serta pemulihan dan dari penyalahgunaan atau kecanduan obat. Yang berikut sosiologi. Sosiologi tumpang tindih dengan ilmu sosialnya seperti antropolog. Sosiologi juga mempelajari budaya. Mereka juga melakukan penelitian tentang struktur kelompok dan sistem kepercayaan, serta tentang bagaimana orang berkomunikasi satu sama lain. Seperti ekonomi, sosiolog melakukan penelitian tentang bagaimana barang dan jasa masyarakat didistribusikan, terutama bagaimana distribusi itu menghasilkan ketimpangan. Seperti ilmuwan politik, sosiolog mempelajari bagaimana orang mengatur satu sama lain, terutama bagaimana mereka yang berkuasa mempengaruhi kehidupan masyarakat. Dan seperti psikolog, sosiologi juga mempelajari bagaimana orang menyesuaikan diri dengan kesulitan hidup. Risiko menjadi seorang sosiolog. Kadang-kadang eksplorasi sosiolog membawa mereka ke sudut dan celah. Orang yang lebih suka dijelajahi, karena sosiolog tertarik dengan pemahaman kehidupan sosial. Mereka tidak berhenti melakukan penelitian karena orang tidak setuju atau merasa tidak nyaman tentangnya. Sosiologi menganggap semua bidang kehidupan manusia sebagai jalan yang sah untuk dijelajahi, dan mereka meneliti yang terhormat dan benar-benar tercela. Ketika sosiolog melakukan penelitian tentang organisasi, mereka terkadang menghadapi tekanan untuk merahasiakannya. Setiap kelompok tampaknya memelihara beberapa citra ideal yang disajikannya kepada orang lain. Menelusuri asal-asal sosiologi dari tradisi hingga Max Weber. Sains sebaliknya membutuhkan teori yang dapat diuji dengan penelitian. Dilihat dari standar ini, sosiologi muncul sekitar pertengahan tahun 1800 ketika pengamat sosial mulai menggunakan metode ilmiah untuk menguji gagasan mereka. 3 peristiwa utama mempersiapkan panggung untuk tantangan tradisi dan munculnya sosiologi. Pertama adalah pergolakan sosial dari revolusi industri. Yang kedua adalah pergolakan sosial dari revolusi politik. Yang ketiga adalah imperialisme atau pembangunan kerajaan saat itu. Bangsa Eropa telah menaklukkan begitu banyak negara sehingga koloni baru mereka tersebar di seluruh dunia dan Asia dan Afrika hingga Amerika Utara dan Selatan. Yang pertama Auguste Comte dan positivisme. Auguste Comte menyarankan agar kita menerapkan metode ilmiah ke sosial dunia. Sebuah proses yang dikenal sebagai positivisme ini adalah pertanyaan yang mendesak, dan Comte memutuskan bahwa metode ilmiah memegang kunci untuk menjawabnya. Sama seperti metode ilmiah yang telah mengungkapkan hukum gravitasi, demikian pula metode ini akan mengungkapkan hukum yang mendasari masyarakat. Tujuan ilmu baru ini, kata dia, tidak hanya untuk menemukan prinsip-prinsip sosial, tetapi juga untuk mengaplikasikannya dalam reformasi sosial. Yang berikut Herbert Spencer dan Darwinisme sosial. Herbert Spencer yang besar di Inggris kadang-kadang disebut sebagai kedua pendiri sosiologi. Spencer sangat tidak setuju dengan Comte. Dia mengatakan bahwa sosiolog seharusnya tidak memandu reformasi sosial. Jika mereka melakukannya, katanya itu akan mengganggu proses alami yang memperbaiki masyarakat. Masyarakat berkembang dari bentuk yang lebih rendah ke bentuk yang lebih tinggi. Seiring berlalunya generasi, masyarakat yang paling mampu dan cerdas bertahan hidup, sedangkan yang kurang mampu mati.
Yang berikut Karl Marx dan konflik kelas. Karl Marx tidak hanya mempengaruhi sosiologi tetapi juga meninggalkan jejaknya pada sejarah dunia. Pengaruh Marx sangat besar sehingga bahkan Wall Street Journal, pendukung kuat kapitalisme, telah menelpon dia salah satu dari 3 pemikir modern terbesar, atau 2 lainnya adalah Sigmund Freud dan Albert Einstein. Seperti Comte, Marx berpikir bahwa orang harus mencoba mengubah masyarakat usulannya untuk perubahan radikal. Revolusi ini membuatnya diusir dari Jerman dan dia menetap di Inggris. Yang berikut Emil Durkheim dan integrasi sosial. Sampai pada Emil Durkheim, sosiologi dipandang sebagai bagian dari sejarah dan ekonomi. Durkheim yang dibesarkan di Prancis ingin mengubah ini dan tujuan profesional utama adalah untuk membuat sosiologi diakui sebagai disiplin akademis yang terpisah. Dia mencapai tujuan ini tahun 1887 ketika University of Bordeaux memberinya pengangkatan akademis pertama di dunia di dalam bidang sosiologi. Yang berikut meringkas argumen berlawanan dalam perdebatan tentang nilai dalam sosiologi penelitian. Lain yang tetap kontroversial di kalangan sosiolog. Dia mengatakan bahwa sosiologi harus bebas nilai. Weber menginginkan objektivitas, netralitas nilai menjadi ciri khas penelitian sosial. Jika nilai-nilai mempengaruhi penelitian, kata dia, sosiolog akan bias temuan. Tidak memiliki tempat dalam penelitian bukanlah masalah perdebatan. Semua sosiolog setuju bahwa tidak seorang pun boleh mengubah data agar sesuai dengan gagasan atau nilai pribadi yang telah terbentuk sebelumnya. Nilai-nilai kami memang berperan dalam penelitian kami. Terlepas dari konsensus ini, bagaimanapun nilai-nilai tetap menjadi topik perdebatan hangat dalam sosiologi. Meskipun beberapa sosiolog mengambil pandangan sepihak seperti itu, dan perdebatan ini rumit daripada argumen dirangkum di sini. Sketsa mendefinisikan masalah utamanya. Berikut adalah bagaimana sosiolog John Gallier mengungkapkan posisi mayoritas saat ini. Beberapa orang berpendapat bahwa ilmuwan sosial tidak seperti politisi dan pemimpin agama, seharusnya hanya mencoba untuk menggambarkan dan menjelaskan peristiwa dunia, tetapi tidak boleh membuat penilaian berdasarkan pengamatan tersebut. Verstehen dan fakta sosial. Sebutkan apa itu Verstehen dan mengapa itu berharga. Weber dan Verstehen. Max Weber juga menekankan bahwa untuk memahami perilaku manusia kita harus menggunakan Verstehen, kata dalam bahasa Jerman yang berarti memahami. Mungkin terjemahan yang lebih baik dari istilah ini adalah memahami dengan wawasan. Dengan menekankan Verstehen, Weber memaksudkan bahwa penafsir terbaik dari perilaku manusia adalah seseorang yang pernah ada, seseorang yang dapat memahami perasaan dan motivasi orang yang dipelajari. Yang berikut Durkheim dan fakta sosial. Berbeda dengan penekanan Weber pada Verstehen dan subjektif makna, Durkheim menekankan bahwa apa yang disebut fakta sosial yang dimaksud dengan istilah ini adalah pola berpikir atau perilaku kelompok yang berulang. Contohnya, fakta sosial di Amerika Serikat termasuk Juni sebagai bulan paling populer untuk pernikahan dan tingkat bunuh diri lebih tinggi di antara orang tua.